أهلا وخير الجمع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وألف حيا هلا في ملتقى الخير طاب الأنس واكتملا سعادة ألفة في الله جل علا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن رحمة بعباده وحماية لهم مما يضرهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الإنسان فرباه بنعمة وأحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا خير إلا دل أمته عليه وأمرها به ولا شر إلا حذرها منه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, tiada hentinya untuk kita selalu memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah mengharamkan bagi kita segala bentuk dan macam perbuatan jelek yang tampak maupun yang tersembunyi, sebagai rahmat bagi hamba-hambanya dan perisai bagi kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita semua sebagai manusia dan khalifah di dunia ini dan memelihara kita semua dan segala ciptaannya dengan segala macam dan bentuk kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Allah halalkan segala perkara yang baik bagi hamba-hambanya dan Allah haramkan segala perkara yang jelek bagi hamba-hambanya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan kelak nanti. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sekecil apapun kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, telah mengarahkan umatnya dan memerintahkan untuk melakukan kebaikan tersebut. Dan tidak ada sekecil apapun dari celah kejelekan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya untuk menjauhi perbuatan tersebut. Dan di antara perbuatan jelek, kotor dan nista yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan umatnya untuk mendekati perbuatan tersebut, dan yang ini adalah merupakan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, adalah perbuatan zina. Ini adalah merupakan salah satu perbuatan nista, perbuatan kotor, perbuatan jelek yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Zina adalah merupakan sebuah perbuatan dosa yang paling besar setelah perbuatan syirik dan membunuh atau menumpahkan darah manusia. Dan zina adalah merupakan sebuah kekejian yang merusak dan yang akan membinasakan manusia itu sendiri. Dan Allah telah mengatakan dan berfirman dalam Al-Quranul Karim, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, bahwasanya perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang paling kotor, paling keji, dan sejelek-jelek perbuatan yang ditempuh oleh seorang manusia. Dan Allah lebih tegaskan lagi keharaman perbuatan zina ini dan beratnya balasan atau sanksi hukuman bagi pelakunya, seperti tersebut dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Membunuh dengan alasan yang benar. Maksud dari membunuh dengan alasan yang benar di sini adalah seperti pelaksanaan kisos, ketika seseorang saling membunuh karena permusuhan, si A membunuh si B atau si B membunuh si A, maka hukuman orang yang membunuh dibunuh. Penerapan hukum kisos. Atau nanti seperti akan diperjelas dalam pembahasan ini, seseorang yang sudah menikah kemudian dia melakukan perbuatan zina, maka hukumannya dirajam, dilempari dengan batu kecil-kecil sampai wafat. Dan mengapa hikmahnya nanti akan dijelaskan dalam pembahasan kita ini. Atau orang yang keluar kufur setelah keislamannya, setelah dia mengikuti kebenaran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bukan menumpahkan darah manusia, ya kan, seperti apa yang kita lihat, ya kan, pada kenyataan di zaman kita sekarang ini, yang akhirnya malah menjadikan dan menyebabkan kejelekan terhadap umat Islam. Kemudian wala yaznun, tidak melakukan perbuatan zina. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama, dan orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut maka dia akan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Yudha'afu lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhludu fihi muhana. Dan orang-orang yang menempuh jalan-jalan dosa seperti ini, maka dia akan mendapatkan hukuman yang berat, dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat kelak nanti, dan dia kekal dalam azab tersebut. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aman, beriman, wa amila salihan, beramal soleh, ya kan, kemudian faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah akan gantikan kejelekan-kejelekan yang pernah dia lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang dia pernah terjatuh di dalamnya, dengan pahala dan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, menggabungkan perbuatan zina dengan syirik dan menghilangkan nyawa sebagai bentuk-bentuk dosa yang membinasakan. Dosa yang membinasakan. Kemudian menjadikan balasannya dengan kekekalan dalam mendapatkan siksa, dan Allah lipat gandakan siksanya tersebut. Sedangkan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dan disebutkan bahwa keselamatan seseorang adalah apabila orang tersebut bisa menjaga kemaluannya. Orang tersebut bisa menjaga kesuciannya, baik laki-laki maupun wanita, tidak melakukan perbuatan zina. Dan Allah sebut manusia tersebut sebagai orang-orang yang berjaya, orang-orang yang selamat. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1-6, qad aflahal mu'minun, telah berjaya, telah menang, telah beruntung orang-orang yang beriman. Bukan ngaku beriman saja, akan tetapi melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, di antaranya adalah perbuatan zina. Alladzina hum, ciri-ciri mereka orang-orang yang beriman yang akan beruntung dan mendapatkan kebahagiaan dalam perjalanan kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang menunaikan sholat dengan secara khusyuk, dengan penuh tumakninah, menyempurnakan syarat-syaratnya, melaksanakan rukun dan kewajibannya, ditambah dengan amalan-amalan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW
untuk dipraktekkan dalam sholat kita. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat, yang tidak akan sama sekali menghasilkan kebaikan dan pahala bagi dirinya, yang tidak akan sama sekali menunjang untuk keselamatan dirinya dalam kehidupan akhirat nanti. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu mereka yang menunaikan dan mengeluarkan zakat yang telah diperintahkan oleh Allah. Kemudian, dan ini poin permasalahan kita, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang selalu menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Menjaga dari apa? Perbuatan zina. Kemudian, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka, terhadap istri-istri mereka yang telah dihalalkan kemaluannya atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang laki-laki mendatangi istrinya yang sah, yang telah dia nikahi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan anggap perbuatannya tersebut sebagai salah satu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia mendatangi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendatangi istri-istri mereka yang halal, yang sah. Kemudian hamba sahaya yang mereka miliki, fa innahum ghairu malumin, maka orang yang seperti itu, mereka adalah orang-orang yang tidak sama sekali tercela. Tapi kenyataan yang kita hadapi dalam kehidupan bermasyarakat kita di zaman sekarang ini, ya kan, justru orang yang nikah halal dengan cara yang sah, yang legal menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dihujat karena melakukan poligami, tapi yang berzina. Dan bukan hanya berzina saja, mengabadikan perbuatan zinanya dengan merekam perbuatan maksiatnya, diam 1000 kata dan tidak ada satupun yang menghujatnya. Inikah yang dinamakan sebagai sebuah keadilan? Inikah yang dinamakan sebuah kebebasan? Menghujat orang yang melakukan perbuatan halal yang telah diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mendiamkan perbuatan maksiat. Dalam sebuah hadis yang disepakati kesahihannya, Rasulullah SAW bersabda, dan hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang melakukan perbuatan zina kecuali ketika melakukannya dia bukanlah seorang yang beriman atau seorang mukmin. Karena seorang yang beriman tidak mungkin dia akan terjatuh kepada perbuatan zina. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, la yazni zani, tidaklah seseorang melakukan perbuatan zina hina yazni wa huwa mu'min, kecuali ketika dia melakukan perbuatan zina bukanlah sebagai seorang yang beriman, bukanlah sebagai seorang yang menyandang nama Islam, nama keimanan kepada Allah. Karena orang yang beriman dan bertakwa kepadanya tidak mungkin akan terjatuh kepada perbuatan zina ini. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan zina adalah merupakan sebuah aib yang bisa meruntuhkan bangunan rumah tangga yang telah dibina dengan kokoh oleh seseorang. Zina adalah merupakan aib yang dapat mencoreng nama dan baju kehormatan dan kedudukan seseorang seberapapun tingginya kedudukan tersebut. Zina adalah merupakan noda hitam, titik hitam yang apabila selalu dilakukan dan diulangi oleh pelakunya akan menutupi hati orang tersebut sehingga menjadi hitam dan semakin pekat dan tidak lagi dapat ditembus oleh cahaya ilahi, cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang
yang selalu melakukan perbuatan zina dan mengulang perbuatan dosanya tersebut, maka ingat, hati-hati, dia tidak akan hidup abadi, dia tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Orang tersebut akan mati dengan cara yang paling buruk dan akan mendapatkan siksa yang paling pedih di sisi Allah, seperti tadi disebutkan dalam ayat Al-Quran. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap manusia-manusia yang melakukan perbuatan maksiat, khususnya perbuatan zina ini. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita semua, para hamba-hambanya, untuk menaruh belas kasihan terhadap pelaku perbuatan zina. Kenapa kita diperintahkan untuk tidak menaruh belas kasihan kepada pelaku perbuatan zina? Karena Allah